Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulas Plus hadir lagi di tengah-tengah kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari alumni FEUI Angkatan 67, Fakultas Ekonomi Angkatan 67. Mungkin tidak asing lagi, sering berapa kali tampil di UI Watch. Hari ini sebelah kiri saya hadir Bang Asril Hasan. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya, senang banget Abang ceria hari ini. Lalu di kanan saya ada alumni UI termuda ini. Masih muda sekali, baru kali ini tapi sudah banyak menimbulkan narasi-narasi nih. Sudah banyak dengar ceritanya nih. Wah luar biasa nih. Ini Aryo yang kita kenal dengan Bang Rio. Yeah. UI Informatika 2 fakultas, satu lagi ekonomi juga beliau ini. Oke, luar biasa nih. Selamat datang Bang Rio di UI Watch Plus ya hari ini kan. Senang banget Bang Rio. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Ya. Waduh, Alhamdulillah. Begini, Bang Asril, ini junior kita ini, kita datang tamu juga nih kedatangan, mau banyak tanya juga nih di sini. Satu hal tema kita hari ini menanggapi atau menyikapi ya dengan di reshuffle-nya menteri, ada berapa sebenarnya 5 menteri ya. Salah satunya adalah yang heboh kan nih Sri Mulyani nih yang rame nih. Ya kan? Turun Sri Mulyani ini, lalu gantinya Menteri Ekonominya siapa? Purbaya Arisa Dewo. Nah, pandangan Abang, apakah dari netizen juga ramai banyak bertanya, melihat pertumbuhan ekonomi dengan kejadian kemarin demo dan sebagainya, indeks harga saham gabungan atau IHSG begitu demo langsung drop saat itu, ya kan? Lalu juga begitu Sri Mulyani turun, IHSG juga turun, ya kan? Nah ini dampaknya sangat signifikan buat ekonomi kita semua. Nah setelah digantinya dengan yang baru ini, Abang melihatnya bagaimana? Apakah bisa mendongkrak 100 hari kerja ke depan? Apakah beliau ini, Bang Sadewo, bisa mengangkat ekonomi Indonesia ini dalam pertumbuhan ekonomi, GDP dan sebagainya? Gimana? Silakan Bang Asril. Ya, kita sendiri sebagai orang luar belum pernah mendengar apa target di bidang ekonomi yang menjadi prioritas kabinet ini untuk dicapai. Kita sendiri nggak tahu, jadi susah untuk mengatakan kira-kira orang ini bisa nggak mengerjakan. Tapi targetnya apa? Kalau targetnya nggak ada kan susah. Okay. Jadi target itu number one yang mesti di define dulu. Define dulu. Okay. Baru setelah target di define, baru the how to achieve that. Kan kalau bisnis begitu berpikirnya. Nggak mungkin kita disuruh bekerja nggak ada target, susah. Kira-kira Bang Hasil, apa yang harus dilakukan nih oleh pemerintah saat ini, terutama Pak Purbaya ya, untuk bisa meningkatkan perekonomian itu? Kira-kira apa nih dari UI Watch untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya? Kalau pertumbuhan ekonomi ya, saya nggak dari kacamata UI Watch ini melihatnya seperti apa? Iya, Indonesia ini sebetulnya kan mengatakan kemarin tahun 2025 pertumbuhan ekonomi 5,12%. Dan menurut saya itu sih bukan suatu berita yang hebat-hebat amat, bukan mengejutkan. Itu mah berita eceh-eceh lah. Soalnya sebenarnya juga nggak segitu kan Bang? Sebetulnya yang presiden yang bukan ekonomnya seperti SBY aja bisa pernah mencapai 10%, 7%. Rata-rata mungkin 6% dia dapat lah selama kepemimpinan beliau. 7%. 7%, apalagi sejak dia melunasi hutang ke IMF ya. Iya. Itu ekonomi kita sangat kuat saat itu di SBY 2 periode. Lanjut Bang, silakan. Sekarang bagaimana kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi sementara kita nggak tahu sasaran apa yang akan kita tembak. Misalnya saja, kalau saya melihatnya sebagai orang yang sehari-hari banyak bergaul dengan para petani, Indonesia sebetulnya defisit beras tidak jauh dari swasembada beras.
tahun Pak Harto kan? zaman Pak Harto tahun 81 swasembada beras dicapai setelah 12 tahun Pak Harto itu berjuang mati-matian dengan melakukan kerjasama konsolidasi dengan para ahli pertanian dan para ahli koperasi, karena dulu meningkatkan pertanian melalui jalur koperasi. Bulog juga dilibatkan. Ya, Mustari Arifin tadi. Bulog juga dilibatkan. Sekarang sudah kelihatannya tidak terkonsolidasi unit-unit ekonomi yang mestinya ditata kembali oleh rezim yang sekarang. Terus saat ini kan sepertinya peredaran uang itu di masyarakat minim ya. Agak keras. Agak minim. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk agar peredaran uang itu bisa lebih baik lah ke depannya? Return. Peredaran. Supaya tidak inflasi. Iya, supaya tidak inflasi. Supaya tidak inflasi, maka barang harus dinaikkan. Kan kalau ekonomi ini bicaranya nggak lepas dari masalah barang dan uang. Iya. Supaya harga barang turun, jumlah barangnya harus diproduksi lebih banyak. Sekarang ini karena tadi saya katakan produksi beras itu tidak cukup untuk memberi makan kepada 270 juta rakyat Indonesia. Padahal kesempatan untuk itu sebetulnya terbuka bebas, terbuka lebar. Cuma tidak dilakukan oleh rezim yang sekarang. Nah, kita tahun 2023 menemukan cadangan raksasa migas sebanyak 7,3 miliar barrel Yang di Aceh ya Bang? di Aceh, daratan Aceh. Itu kalau dinilai dengan uang gampangnya saja, sistem ijon itu bisa dapat 7,3 miliar dolar. Nah, kalau kita kasaran mau memanfaatkan duit ijon itu 7,3 miliar dolar, sebagian kita belikan beras. Lalu beras itu kita titipkan ke Bulog untuk supaya Bulog kita bisa berfungsi sebagai swing balancer. Apabila di masyarakat di masyarakat harga beras naik, maka silakan Bulog melepas menjual sebagian berasnya ke masyarakat supaya harga turun. Nah, sekarang berasnya nggak ada, Indonesia juga nggak punya duit, nggak punya uang cadangan untuk mengimpor beras. Sedangkan produksi dalam negeri sendiri tidak mencukupi, jauh dari cukup. Ya, beras naik sekarang yang mahal. Jadi caranya sekarang harus mengimpor beras dulu. Dari mana uangnya? Itu yang tadi saya bilang, 7,3 miliar dolar dimainkan. Buat apa duit banyak-banyak disimpan? Masukkan ke bank devisa, dikeluarin seperlunya. Dan disinilah kita menteri-menteri harus bermain dengan politik anggaran yang sehat. Ada lagi mau ditambahkan? Mungkin kalau dari sisi apa ya, kan ada istilah itu foreign direct investment, Ya. investasi dari luar itu memungkinkan nggak kalau untuk situasi kondisi politik Indonesia saat ini? Bisa FDI. Cuma sekarang saya balik bertanya, kita sih sebetulnya punya nggak menteri investasi atau ketua BKPM? Setahu saya sih nggak punya kita sekarang. Vakum. Sebenarnya kan Danantara salah satunya untuk itu juga fungsinya. Tapi belum. Ya tapi jangan kita Danantara. menginterpretasikan sekendak hati kita, tapi fungsi Danantara apa? Saya sendiri nggak tahu. Fungsi Danantara untuk investasi atau untuk menstabilkan apa? Menstabilkan harga-harga atau bagaimana? Yang saya Nggak pelajari jelas. sih memang Danantara itu kan sebagai institusi di pemerintah untuk bisa berinvestasi sebenarnya. Cuman saya detailnya memang kurang detail juga paham seperti apa. Tapi memang harapannya dengan ada Danantara itu kan bisa. Karena kan dana-dana di BUMN ini Bang masih kurang banyak Bang. Saat itu kan targetnya Danantara itu untuk menghasilkan sampai 12.000 triliun. Tapi yang terkumpul kan hanya sekitar 3 sampai 5.000 triliun Bang. Oh iya. Masih kurang dana-dana itu. Jadi ruang geraknya juga sempit Danantara ini. Sebenarnya Pak Prabowo presiden kita, saya lihat matang juga dari berpikir masalah itu. Cuma dia bingung lagi menempatkan orang-orangnya siapa nanti. Saya melihatnya seperti itu aja. Saya yakin Prabowo juga bisa nanti ke depannya seperti itu. Cuma memang dia lagi berpikir, kalau menurut saya jadi seperti itu.
nanti akan berjalan dengan baik. Kalau sistemnya udah jalan semuanya, saya rasa bisa. Kita cuma tinggal berdoa aja. Tinggal Pak Prabowo ini menempatkannya siapa orang-orangnya atau menteri-menteri di sana untuk ngurus itu semua. Karena kita akan lihat dulu memainkan dengan the right man on the right place. ya, the right man in the right place. Iya kan? Hanya itu yang kita harapkan. Satu hal kalau saya melihat Bang, sekarang ini memang dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu rendah, ya kan, dolar tergantung sama di angka 16.400, ya kan, turun juga sedikit kemarin, gejolak begitu demo, lalu ditimpa lagi dengan reshuffle, ya kan, yang mendadak begitu, karena pendukung-pendukung siapa namanya Sri Mulyani dan Jokowi juga banyak Bang. Banyak. Ya mereka melihat bisa mengintervensi IHSG langsung jatuh kok saat itu. Saya berpikir saat itu, saya juga melihat, saya di money market, saya melihat harusnya kan IHSG keangkat Bang. Angkat Bagus ya. Iya. Ini dibilang konsolidasi atau apa juga nggak jelas sekarang ini. Saya belum bisa mengatakan ini konsolidasi. Iya kan? Tetapi IHSG drop sampai 1,28%. Nah ini saya melihat mulai saya berharap dia rebound. Mungkin di Senin depan bisa ada rebound saat itu. Nah ini akan mendongkrak juga ekonomi kita, Bang. Ya, selain pertumbuhan ekonomi kita yang di bawah 5%, saya melihat di bawah 5% itu, Bang, pertumbuhannya bisa bergerak. Dan kalau Prabowo, saya melihat Pak Presiden Prabowo ini kalau dia lakukan intervensi reshuffle lagi, saya dengar sih di mana-mana banyak cerita Pak Prabowo akan melakukan reshuffle kembali. Tapi kita belum tahu siapa. Kalau itu memang gebrakannya luas, semuanya dihabisin, bisa juga mendongkrak ekonomi. Iya kan? Oke, pemirsa, terima kasih ya. Nanti season kedua kita lanjut, Bang. Baik. Ini ada iklan yang tayang, mau lewat-lewat dulu nih Bang. Lewat nih Bang ya. Di waktunya habis dulu ya. Ini ada season kedua nanti. Oke, terima kasih pemirsa. Kita break dulu. Viewers, sampai sini nanti kita ketemu lagi. Ya, oke. Veritas dan Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita